saya ya. Dari WA-nya Bu Sulis itu mungkin saya bisa diberitahu Bu Sulis maksud tujuannya apa, soalnya kemarin itu saya mau bertanya langsung di WA, saya bingung, nggak enak gitu kalau mau tanya chat langsung, pertanyaannya pasti jauh ya Bu Sulis ya. Makanya sekarang mungkin karena ada jam kosong bisa kita ngobrol bersama gitu. Monggo Bu Sulis, ada apa ya kira-kira ya? Kemarin saya WA Bu Nani ada keperluan itu masalah peserta didik saya. Ya. Maka ada masalah waktu pelaksanaan pembelajaran anak-anak itu tidak memperhatikan, ada 1-2 anak yang tidak pernah memperhatikan dan tidak mau menulis. Oh, ya tidak mau melambat. Ya, nulisnya sangat lambat. Kelas berapa itu Bu Sulis ya? Kelas 2. Oh iya, Bu Sulisnya kelas 2. Ya. Oh, ada berapa anak Bu Sulis? 2 anak. 2 anak ya Bu Sulis ya. Bisa dikatakan itu mungkin hiperaktif seperti itu ya Bu Sulis. Yang satu hiperaktif, yang satu memang kayak anaknya kesulitan dalam belajar. Pembelajaran. Ya. Kemudian Bu Sulis mungkin bisa saya tanya-tanya lagi, kira-kira tujuan dari pertemuan ini nantinya apa ya Bu Sulis kira-kira yang diinginkan? Tujuan saya dalam pertemuan ini ingin menghasilkan agar siswa saya bisa aktif, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa. Ya, mungkin menemukan bagaimana jalan keluarnya. Ya, betul. Mungkin di sini mungkin Sulis sampai saat ini kesempatan apa atau kegiatan apa yang pernah Bu Sulis lakukan terhadap siswa tersebut? Di dalam kelas mungkin melakukan kegiatan apa dalam pembelajaran? Ya, banyak hal. Mungkin kadang kalau anak-anak seperti itu kadang dikasih nulis sama kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak menarik, mungkin agak lambat. Mungkin kalau hanya dikasih gambar, menyanyi, itu anak-anak bisa semangat. Keterampilan-keterampilan yang lain bisa semangat. Berarti sudah Ibu lakukan ya, menyanyi, memberikan tugas menulis seperti itu. Tetapi anak tersebut memang sepertinya kurang antusias seperti itu mungkin dia menulis. Terus sampai di sini kan misal ada skala ini Bu Sulis, ada skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira ketika Bu Sulis menerapkan kesempatan tersebut seperti memberikan tugas yang Bu Sulis sampaikan tadi, Bu Sulis berada di skala berapa ya? Mungkin cuma antara 4 sampai 5. Oh iya, masih rendah sekali ya Bu Sulis ya. Terus keinginan Bu Sulis mencapai skala berapa kira-kira? Paling enggak ya 8 atau 7. Kalau bisa ya 9. Oh iya. Berarti itu Bu Sulis cita-cita yang sangat bagus sekali nih dari sebelum kelas 2 ini. Terus Bu Sulis, kira-kira peluang atau kesempatan yang seperti apa yang Ibu Sulis inginkan untuk mencapai skala tersebut ya? Kira-kira apa gitu yang kiranya membuat anak 2 itu menjadi peserta yang mungkin akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Oh iya. Media ya Bu, bisa meningkatkan motivasi anak. Media ya Bu ya. Terus ini Bu Sulis, kaitannya dengan media tersebut, kira-kira hambatan apa yang merupakan itu kendala bagi Bu Sulis untuk menerapkan kepada siswa? Kalau media misalnya, kalau media IT mungkin saya kurang memahami IT. Terus di sini jaringan, masalah internet, masalah jaringan. Itu ya kaitannya dengan media IT ya Bu Sulis. Terus ketika IT itu bermasalah, terhambat, katanya hambatan lah mungkin. Kira-kira solusi apa yang bisa Bu Sulis terapkan lagi selain ada kaitannya dengan jaringan internet di sini Bu Sulis? Mungkin kalau di sini mencari media-media sederhana yang ada di lingkungan sekitar sini. Iya.
memperhatikan lingkungan alam sekitar, gitu maksudnya Bu Sulis ya. Oke, gini. Baik, apa namanya, kira-kira Bu Sulis, jangka waktu berapa lama yang Bu Sulis butuhkan untuk membuat semacam media tersebut kepada siswa yang bisa diterapkan di kelas? Mungkin menerapkan atau membuat media? Membuat sama menerapkannya. Yang membuatnya mungkin ya tidak terlalu lama, tapi kalau menerapkannya untuk meningkatkan keberhasilan siswa mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Oh ya, karena memang harus waktunya memang harus dibutuhkan ketelatenan kepada siswa, mungkin seperti itu ya Bu Sulis, apalagi kaitannya dengan kelas 2 ya, karena masih sulit membaca. Jadi kan perlu kebiasaan ya. Iya, mengerti tentang kalimat-kalimat yang mengacu kan masih pertanyaan yang sulit masih belum bisa menjawab. Jadi istilahnya 2-3 bulan ya Bu Sulis. Kemudian Bu Sulis, apa kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Sulis di dalam kelas sehingga bisa dikatakan nih sudah sampai di skala 7 atau 8 ini sudah anak-anak gitu. Apa yang membuat Bu Sulis kira-kira nantinya ketika sudah diterapkan itu dianggap itu berhasil? Kalau anak-anak mungkin dianggap berhasil ya dari ukurannya anak-anak, yaitu dari kegiatan pembelajaran setiap hari anak-anak mulai semakin meningkat pembelajarannya. Terus yang kedua ukurannya dari cara mengerjakan tugas-tugas setiap hari, nilainya sudah mulai meningkat. Dari 2 anak yang hiperaktif itu juga ya Bu. Biasanya cepat nanti bisa naik 6, 7. Bisa. 2 anak itu mungkin memang Bu Sulis, selain hiperaktif juga masih belum bisa membaca. Belum bisa membaca. Karena itu kesulitan mengerti karena belum bisa membaca. Terus kira-kira Bu Sulis, untuk mengatasi gangguan yang Bu Sulis hadapi di kelas mungkin nanti apa ya Bu Sulis untuk mengatasi gangguan? Maksudnya gangguan misalnya anak tersebut masih belum mampu, istilahnya kalau Bu Sulis sampai membaca tadi, untuk mengatasi gangguan tersebut kaitannya dengan 2 anak yang hiperaktif tadi Bu. Mungkin yang dilakukan kalau masalah tidak bisa membaca mungkin bisa dilakukan setiap pagi literasi kebiasaan membaca dan awal pembelajaran atau awal pembelajaran anak-anak dibiasakan membaca, membaca setiap hari kan. Kalau kelas 2 harus melatih anak-anak membaca setiap hari. Kemudian sekarang Bu Sulis, apa nih komitmen terhadap rencana aksinya Bu Sulis tadi? Rencana saya akan menerapkan media yang saya kasihkan ke anak-anak, mungkin dibuat rutin, mungkin bisa 1 minggu sekali sampai beberapa bulan berulang-ulang. Jadi mungkin anak-anak bisa berarti keintensitasnya ini yang diperlukan bagi siswa ya Bu ya, supaya kaitannya dengan 2 anak ini dan yang lainnya menjadi lebih efektif mungkin atau maksimal, mungkin seperti itu ya Bu Sulis. Terus Bu Sulis, siapa saja yang dapat membantu Bu Sulis untuk menjaga komitmen tersebut, yang bisa mengingatkan Bu Sulis nih waktunya kan membuat media ya Bu Sulis, seperti itu mungkin bisa mengingatkan Bu Sulis, kira-kira siapa saja? Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua ya rekan kerja yang ada di lingkungan lembaga sendiri, yang bisa minta bantuan rekan-rekan kerja yang ada di luar kalau memang sangat kesulitan. Kepala sekolah dan rekan sejawat berarti ya Bu Sulis nih. Kemudian sekarang Bu Sulis, tindak lanjut dari sesi coaching ini apa ya Bu Sulis? Tindak lanjutnya? Berikutnya tindak lanjutnya mungkin siswa yaitu tadi hampir sama dengan yang di awal tadi. Jadi keintensitasan mungkin tetap dijaga oleh Bu Sulis atau bagaimana? Mungkin akan memberikan motivasi kepada siswa dan lebih semangat, terus meningkatkan pembelajaran, membuat media yang lebih baik. Biar anak-anak lebih meningkat aktivitasnya. Terus
Terus Bu Sulis, dari percakapan kita dari awal tadi sebelum Bu Sulis masih galau lah istilahnya dengan siswa yang hiperaktif tadi, dengan sekarang yang sudah menemukan ide seperti ini, kira-kira kesimpulan dari sharing kita atau coaching kita hari ini apa ya Bu Sulis? Kesimpulannya dari hasil coaching ya, yaitu saya merasa hasil dari coaching itu bisa meningkatkan pembelajaran siswa dalam kelas, membuat siswa aktif dan sangat menyenangkan dalam waktu melaksanakan pembelajaran, menerapkan media-media yang inovatif yang coaching ini. Ya, alhamdulillah. Berarti Bu Suri sudah menemukan solusi ya dari kegalauan Bu Suri terhadap perasaan Bu Suri bagaimana saat ini? Senang, lega juga ya Bu Suri, alhamdulillah. Ya, harapannya saya juga merasa senang bisa membantu Bu Suri juga untuk sharing di sini juga. Dan semoga nanti di kegiatan observasi ketika Bu Suri menyampaikan kepada siswa untuk media bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Suri. Selamat Bu Suri. Semoga sukses di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa dulu yang diucapkan oleh siswa kelas. Ayo, adik diucapkan dulu. Nah, sekarang anak-anak mari tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Serius. Emosi ini enggak usah, nanti tak hapus. Nah, ayo sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. 1, 2, 3. Garuda pembelajarannya sekarang dimulai. Sekarang guru mau tanya anak-anak, masih ingat pembelajaran kemarin apa?
Bisa. Bisa ya. Coba ditulis. Memperhatikan hasilnya yang membacakan hasilnya. Satu kelompok perwakilan satu. Coba dari kelompok satu dulu. Ayolah maju, dibacakan hasil kelompoknya ya, hasil diskusinya. Yang keras, begini agak sini, agak ke tengah. Yang keras kalau membaca ya. Kurang keras kalau membaca. Ayo yang keras. Besok anak-anak harus sholat duha ya. Sholat duha sekolah. Ayo sebelum kalian mengerjakan evaluasi tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Induk kameranya depan gunanya sini. Induk depan gunanya sini. Ayo berdoa dulu. Itunya dibukukan ya.
Di bawah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tulis. Ya, kelihatannya hari ini Bu Tulis lebih ceria dari yang kemarin ya. Sudah dilakukan apa namanya praktek di lapangan Bu Tulis dengan anak-anak pada saat pembelajaran maksud saya. Ya. Di sini Bu Tulis ini adalah pasca daripada observasi yang telah Bu Tulis terapkan kepada siswa. Di sini saya ingin menanyakan hasil dari apa namanya penerapan yang sudah Bu Tulis jaga sendiri kemarin ketika pasca bahwa akan memberikan media kepada anak-anak supaya lebih apa namanya lebih semangat dan sebagainya. Jadi tujuannya di sini adalah saya apa namanya istilahnya itu observasi atau evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah Bu Tulis terapkan di apa namanya di kelas gitu anak-anak ini. Sekarang yang pertama mungkin yang bisa saya tanyakan Bu Tulis, kesempatan apa yang telah Bu Tulis terapkan kepada siswa selama ini? Kan Bu Tulis dulu menyampaikan bahwa durasinya itu sekitar 2-3 bulanan lah, nanti bisa dirasakan. Nah, kesempatan apa saja selama 2-3 ini sudah kita di bulan ketiga ya Bu Tulis ya dari kemarin itu. Itu dari rentang waktu itu apa saja yang telah Bu Tulis terapkan kepada siswa? Apa? Ya, yang menerapkan yang telah dikerjakan sebelumnya, menggunakan pembelajaran pakai media yang tadi yang masih dijalankan untuk meningkatkan aktivitas siswa. Menggunakan media, berarti setiap kali mengajar Bu Tulis menggunakan media sekarang ya. Setelah kemarin. Ya, setelah kemarin sudah sendiri. Terus kalau kemarin itu Bu Tulis pernah menyampaikan skalanya itu sekitar hanya 4-5 gitu katanya Bu Tulis. Sekarang yang mau saya tanyakan, setelah Bu Tulis menggunakan media ketika saat pembelajaran, skalanya sudah mencapai berapa itu Bu Tulis anak-anak? Insya Allah nanti bisa menjadi 7 delapan. Ada kalanya 7 gitu ya. Berarti ranahnya kalau kita target maksimal sudah ada di ranah 8 ini Bu Tulis skalanya ya anak. Bagus sekali Bu Tulis. Terus Bu Tulis, apa saja hambatan yang pernah Bu Tulis alami ketika menerapkan pembelajaran di dalam kelas pada waktu itu? Menerapkan inovasi yang Bu Tulis jaga sendiri apa saja? Kalau hambatan bukan berarti tidak terlalu jadi kendala ya, karena kan kalau kenakalan anak di dalam kelas itu kan bisa biasa, kalau tinggi bersama temannya, datang mereka sambil main. Berarti kenakalan siswa masih saja ada ya Bu Tulis? Terus apa semangat Bu Tulis atau solusi dari Bu Tulis terkait hambatan yang Bu Tulis alami di dalam kelas tersebut? Solusinya yaitu anak-anak diberi tugas kelompok untuk mengerjakan tugas agar edukasinya bagian diri sendiri agar fokus ketika kelompoknya. Oh, berarti ya. Satu anak mungkin ada dibagi kelompok, misalnya ada beberapa tugas yang harus ditugas ini yang harus ditugas ini. Oh, berarti bisa bagi tugas berarti ya. Berarti bisa dikatakan dalam satu kelompok anak-anak supaya tidak terlalu aktif dibagi tugas, kemudian di dalam kelompok mereka dibagi peran masing-masing seperti itu. Jadi supaya bisa kolaborasi mungkin begini Bu Tulis. Oh, baik sekali. Terus Bu Tulis, kira-kira Bu Tulis
ulangi ya Bu Sulis ya. Siswa mampu mengevaluasi kosakata tentang keragaman benda. Berarti nanti ini medianya sangat inovatif sekali berarti ya Bu Sulis ya. Jadi menunjukkan benda berarti ke di lingkungan sekitar, kemudian yang tidak asing bagi kita seperti itu ya Bu Sulis ya. Kemudian menjodohkan, berarti ada kata-kata, ada gambar benda begitu. Oh ya. Ini sekarang ini dua pertanyaan saya Bu Sulis. Area pengembangannya benda dicapai dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sulis uraikan tadi apa kira-kira? Apa saja? Kaitannya dengan sosial maksudnya Bu Sulis? Kemudian kaitannya dengan emosionalnya ini betul, seperti mulut yang berbicaranya anak merasa senang, semangat, dalam perjalanan, terus betul untuk mencapai target pengembangan ini betul strategi yang betul persiapan itu apa saja? Selama itu jadi mempersiapkan media, jadi inovatif pastinya itu. Menjawab terkait media tersebut dikaitkan dengan buku pembelajaran, mungkin hanya itu observasi yang saya tanyakan ke Bu Sulis. Selanjutnya mungkin Bu Sulis bisa menambah inovasi selanjutnya mungkin ya Bu Sulis ya, untuk apa yang kemarin disampaikan Bu Sulis bahwa harus ada intensitas, terus komitmen dan sebagainya. Selama ini komitmen itu sudah terbangun atau bagaimana Bu Sulis? Sudah dari pihak sekolah gitu. Terima kasih Bu Sulis. Baiklah, Bu Nani, terima kasih atas praktik baiknya Bu Nani tentang networking pasca observasi pembelajaran terhadap mereka. Yang ingin saya tanyakan dulu, apa tantangan yang Bu Nani rasakan dalam praktek menjalankan nanti? Terima kasih Bu Ini atas pertanyaannya. Terus terang tantangannya itu sangat banyak sekali. Yang salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah ini. Rekan sejawat saya mau untuk saya observasi demikian. Jadi tidak semua guru biasanya mau untuk diobservasi, itu yang pertama. Kedua, rekan sejawat saya percaya terhadap saya. Jadi rekan sejawat saya otomatis harus percaya bahwa saya itu paham ya, sedikit mampu lah terkait bagaimana cara mengobservasi guru di dalam kelas.
menceritakan perasaan bagaimana saat ibu melaksanakan rangkaian kegiatan diskusi akademik di dalam kelas melalui teknik seperti ini. Perasaan yang jelas perasaan saya sangat senang sekali, Ibu. Sangat senang, sangat merasa bangga pada diri saya sendiri, akan tetapi bukan tinggi hati ya, Bu ya. Akan tetapi saya merasa alhamdulillah ternyata saya punya kesempatan untuk mengobserver rekan sejawat saya dengan kemampuan yang sudah saya miliki selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Terus terang selama ini saya merasa sangat terbantu kaitannya dengan ilmu yang disampaikan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi bagaimana cara mengobserver rekan sejawat melalui ilmu cerita, kemudian dimulai dari pra, kemudian observasi sampai di pasca ini. Jadi kesimpulannya mungkin saya merasa sangat senang sekali atas kesempatan yang diberikan. Ini perasaannya dirasakan dan dirasakan rasa senang. Jadi senang menjadi seorang pendidik karena mempunyai kesempatan untuk dipercaya oleh rekan sejawat. Tadi ya disampaikan ada kepercayaan dari kita aja, itu sudah capaian yang luar biasa karena untuk membangun kepercayaan dari rekan sejawat itu adalah milik yang tidak mudah. Memang dari kita punya cara berbeda. Jadi sudah dengan luar biasa yang saya sangat mengapresiasi juga apa yang sudah dinyatakan ini bisa menemukan juga tentunya saya terasa juga dengan saya kemudian Bu dari yang saya lakukan tadi juga melakukan rangkaian kegiatan ini mulai pra sampai di kelas nanti kemudian yang lebih pascanya gambaran yang selalu kita ingat bahwa kita ini di sini sebagai mitra atau rekan dari
dikembangkan, yang bisa suka di kegiatan non akademik, misalkan saya arahkan ke ekstra, gitu. Jadi ekstrakurikulernya anak-anak sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat. Kemarin terbukti itu ada yang juara 1 tingkat kecamatan Bu. Kemudian di akademiknya, anak-anak suka di akademik nih. Nah, ketika suka di akademik, anak-anak saya arahkan ke praktek-praktek pembelajaran seperti pembuatan aliran listrik. Nah, itu anak-anak saya gali terus potensinya yang merupakan kodrat alamnya anak. Nah, kaitannya dengan kodrat zaman Ibu, saya sudah menerapkan pembelajarannya berbentuk media digital atau IT. Jadi anak-anak saya berikan media berupa Chromebook atau laptop di sana, ada juga HP. Di sana anak-anak saya suruh untuk mempraktekkan bagaimana sih searching atau cari sesuatu yang kaitannya dengan pembelajaran, ada kaitannya dengan video pembelajaran juga. Itu saya ajarkan kepada anak-anak untuk mencari sendiri di Google. Langkah-langkahnya juga saya ajari demikian. Kaitannya modul yang kedua, di sana ada apa modul kedua Bu? Mungkin bisa. Saya visi. Nah, oke. Ya, itu modul berikutnya ada visi misi dari TGD. Dari sana saya alhamdulillah mampu menciptakan visi Bu, visi sendiri yang sudah ada sebelumnya di sini. Kemudian karena dari bantuan sendiri juga waktu itu, akhirnya saya bisa mengerjakan menyimpulkan bahwa visi kita di SDN Songo itu apa. Yang modul ketiga itu ada Al-Badjar. Jadi capaian rencana bagian saya apa? Kebetulan di sini saya menggagas yaitu pojok baca. Di dalam kelas saya terapkan pojok baca di mana anak sebelum melakukan pembelajaran di sana anak-anak saya biasakan literasi terlebih dahulu selama kurang lebih 7 sampai 10 menit ini. Jadi anak-anak saya bebaskan mencari buku kesukaannya mereka, kemudian dibaca, dicatat hal-hal penting di buku literasi, bukan buku pelajaran itu, kemudian dikembalikan lagi di pojok baca. Dan itu rutinitas kami lakukan setiap hari sebelum pembelajaran itu. Nah, lama-lama ternyata kelas-kelas yang lain juga ada yang mengikuti Bu, seperti itu. Di modul 4 ini, di modul 3 akhir 3.3 ini, alhamdulillah ternyata kami juga diajari terkait kucing rekam jawab, kemudian potensi yang harus diraih yang kaitannya dengan aset siswa, aset yang ada di sekolah. Jadi di sini saya merasa sangat senang sekali bisa berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan di sini seperti itu. Mas luar biasa ini dari pendampingan dan karya benar-benar yang menyenangkan sekali membayangkan dengan seorang ini dan juga aplikasikan di kehidupan dan di sekolah. Kemudian masih adakah yang membingungkan yang ingin pelajari secara dari program guru berani? Iya, yang perlu saya pelajari lebih dalam yaitu kaitannya dengan yang terakhir ini Bu. Jadi kaitannya dengan aset, kemudian pembentukan program sekolah, karena memang banyak sekali di luar sana sekolah-sekolah yang menggagas program sekolah yang keren-keren Ibu. Seperti halnya kemarin ketika Rukol di ruang kolaborasi itu saya sempat seperti apa sih programnya teman-teman. Kalau misalkan pramuka soal 5 ternyata sudah ramai diperbincangkan di luar sana. Ternyata ada lagi program-program lain yang teman-teman punya. Nah, itu saya ingin menggali lebih dalam. Sebenarnya di Sombo ini, di SDN Sombo ini apa sih potensi yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya kaitkan dengan apa yang bisa saya gerakkan melalui program di sana. Jadi mungkin yang dapat berpihak pada murid seperti itu. Mungkin itu yang saya ingin sekali lebih jauh untuk mempelajarinya supaya bisa mencetuskan program unggulan dari SDN Sombo. Jadi menggunakan informasi salah satu dari lagi tentang aset mengkaitkan
saja yang tiba-tiba muncul. Saya ingin mengembangkan program literasi, namanya sekarang lagi gencar-gencarnya ini tentang literasi ada di lingkup pendidikan. Jadi saya ingin mengembangkan yang namanya one day one paper. Nah, one day one paper tadi satu hari satu lembar. Jadi maksudnya anak-anak satu lembar itu satu lembar yang mana? Nah, program saya dalam 1 minggu itu anak-anak misalnya nih hari Senin anak-anak membuat puisi, hari Selasa anak-anak membuat pantun, hari Kamis itu menceritakan apa yang pernah dialami anak-anak ini selama sepekan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya anak-anak mungkin bisa membuat semacam perkalian singkat atau bagaimana, dan di sana ditempel di luar kelas gitu, supaya kelas-kelas yang lain bisa melihat aktivitas apa saja yang didapatkan di kelas. Kebetulan saya di kelas 6 itu, jadi di kelas 6 itu ada kegiatan apa, itu apa saja yang dilakukan gitu. Nah, bagi siswa yang rajin menempel di mading istilahnya di yang ada dinding itu akan saya berikan semacam reward. Nah, rewardnya itu bintang. Ketika itu kemarin namanya teman saya rekan Jawa ya, rekan di Lumpur kemarin di GP maksudnya itu ada apa namanya semacam siapa yang lebih aktif diberikan perempang. Saya terinspirasi sekali dengan pernyataan itu. Nah, itu rencana saya ke depan saya akan menggerakkan program One Day One Paper ini untuk siswa saya yang nantinya ketika mereka mendapatkan reward yang terbanyak dia akan saya berikan perempang semacam itu. Dan itu rutinitas saya lakukan setiap 1 bulan sekali. Kalau seminggu sekali anak-anak kayaknya bosan belum sudah dapat reward yang ditunggu. Kalau rewardnya bisa, itu bisa saya lakukan setiap hari. Jadi setiap hari. Ya, kalau saya ini kalau dilakukan dari terapan ini semacam reward itu bisa melekat bisa sebagai pendorong semangat dan mungkin bisa memotivasi teman-teman siswa atau teman dari siswa yang tidak mendapatkan reward untuk memotivasi agar dia juga mendapatkannya. Kira-kira sebenarnya program ini sebenarnya ada gambaran strategi apa yang sebenarnya dikembangkan, maksudnya yang dilakukan setelah dengan dulu ya awalnya otomatis anak-anak langkah anak-anak untuk bisa menciptakan semacam puisi, pantun, cerita dan sebagainya. Otomatis anak-anak harus bisa melakukan kebiasaan rutin membaca. Jadi dengan membaca anak-anak akan dapat termotivasi. Oh, ternyata dibacanya itu kebetulan di pojok baca itu ada buku pantun yang saya berikan, buku pantun puisi, kemudian perkalian dan sebagainya, cerita, sinopsis dan sebagainya. Di situ saya tumpuk jadi satu, anak-anak bebas mengambilnya setiap hari. Nah, langkah saya yang pertama itu anak-anak saya biasakan literasi atau membaca 7 menit minimal, kemudian bicara hal-hal yang penting dengan itu. Setelah itu ternyata ya anak-anak baru saya gerakkan program One Day One Paper ini di kelas saya namanya dulu. Selanjutnya apabila kelas lain menginginkan seperti ini, awal mulanya saya pasti memberikan masukan apa saran untuk beliaunya membuat pojok baca terlebih dahulu. Nah, dari pojok baca anak-anak termotivasi untuk membaca, dan bacaan itu apa yang dia baca dia serap, dia tuangkan ke paper tersebut, ke kertas itu. luar biasa. Terima kasih sudah berbagi praktik baik dalam menjalankan baik maupun apa yang dilakukan sekolah ini. Kemudian nanti saya sangat senang punya kesempatan bersama KPP, karena dari KPP ini
yang nantinya itu terlibat dalam institusi kita. Kemudian dalam kegiatan itu tentunya sebenarnya harus membuat juga dari institusi yang mengambil kegiatan dan menentukan hasil pemeriksaan. Oke, jadi itu mungkin harus dilakukan. Kemudian saya juga menyampaikan ya untuk pada bulan ini mengingatkan mengikut survei tentang potensi guru besar bersama 4 hari yang sudah pernah kita yang sudah ya itu kemudian harus sudah dilakukan sebelum P6 ya Bu ya. Terus menyebarkan kuesioner ya Bu ya tadi kepada yang 5 orang tadi ya. Kemudian sudah dilakukan mungkin ya. Terus mengisi lembaran mandiri kompetensi guru bergerak. Terus melakukan revitalisasi guru bukan balik dari para responden. Jadi respondennya dengan berikan tadi, kemudian dengan refleksi secara mandiri, kemudian dengan sudah di LSM pada bagian nantinya latihan juga. Ya, kemudian nanti ya saya di sini ingin menanyakan bagaimana proses pendampingan ini apakah sudah berjalan sesuai dengan waktu dan tujuan atau proses pendampingan ini. Terkait pendampingan hari ini, saya rasa sudah sangat sesuai Bu, kaitannya dengan tujuan, waktu dan juga sudah tepat, dan apa yang dicapai itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apa yang ibu belajar dari ibu di melalui praktik ini? Yang pertama yang saya pelajari yaitu konsisten utamanya Bu. Jadi kaitannya dengan pertanyaan yang saya sampaikan di observasi dan pasca observasi itu saya harus konsisten terhadap rekan sejawat saya seperti itu Bu. Yang kedua yaitu saya mungkin harus lebih mampu menggali potensi dari rekan sejawat saya ini untuk supaya beliau mampu mengembangkan lagi potensi yang dimilikinya. Beberapa hal juga dari gurunya seperti itu. Terus yang ketiga mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar ya dengan senior saya, mungkin kaitannya dengan supervisi seperti itu. Semoga apa yang ibu belajar dari ibu dapat kedepannya dapat diterapkan. Kemudian yang saya tanyakan lagi Bu, apa yang bisa ibu terapkan sebagai terhadap hasil praktik ini selain yang tadi itu mungkin rekan sejawat tadi apa yang diterapkan sebagai terkait hasil praktik baik. Terkait hasil praktek lain itu mungkin saya menerapkan beberapa pengimbasan kaitannya dengan media, inovasi pembelajaran yang mungkin bisa digali sendiri oleh potensi dari guru masing-masing. Saya yakin SDM di SDM Songo ini sebenarnya sangat bagus Bu, cuman belum terjalin seperti itu. Tetapi ketika ada penggalian dari potensi dari mereka beliau semua, insya Allah akan berkembang dengan sendirinya, mengalir begitu saja. Terima kasih. Ini sharing
dan